Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Mita Aprilia di channel YouTube Mita Punya Cerita. Nah guys, di vlog kali ini jadi aku mau cerita ke kalian kalau aku tuh pernah operasi kista ovarium tahun 2013 silam. Di sini aku mau ceritain secara detail yang aku ingat gimana sih aku bisa tahu kalau aku punya penyakit kista, terus rasanya di operasi tuh kayak gimana, dan kok bisa sih gitu. Aku bakal cerita nih sama kalian gitu, dan mungkin ada tips-tips yang bakal aku kasih khususnya untuk kaum perempuan. Jadi kalian harus dengerin cerita aku sampai selesai. Nah, jadi kista itu adalah benjolan di bawah kulit yang berisi cairan, udara, atau zat padat kayak rambut yang menggumpal kayak gitu, karena dia bentuknya kayak gini. Ini aku ambil fotonya di Google ya. Mohon maaf kalau kurang pantas atau kalian mual setelah lihat gambar ini, tapi memang ya ini bentuknya kista gitu. Nah, karena kista itu kan macam-macam jenisnya ya, dan aku memang bukan dokter, bukan ahlinya untuk menjelaskan lebih detail dan terperinci. Jadi kalian kalau ingin tahu lebih detail, kalian bisa search di Google aja tentang penyakit kista. Nah, penyakit kista ini juga muncul itu karena berbagai macam faktor, kayak faktor keturunan, terus faktor infeksi, dan lain sebagainya. Pokoknya kalian bisa searching aja di Google untuk lebih detailnya lagi, kayak gejalanya, terus kemudian cara penanganannya seperti apa gitu. Dan karena memang kista ini tuh bisa membesar ya, ada kista-kista yang nggak membesar, ada kista-kista yang bisa semakin lama itu semakin membesar. Jadi ceritanya aku tahu punya penyakit kista itu waktu aku memutuskan untuk merantau ke negara Singapura waktu itu tahun 2013 awal gitu. Nah, proses biasanya kan kalau misalnya proses mau jadi pekerja migran tuh kan kita harus ke tempat penampungan ya, biasanya yang terkenal tuh namanya penampungan atau PT gitu. Nah, di situ kita sebelum tinggal di PT itu, kita itu melakukan yang namanya medical dulu nih untuk memastikan bahwa kita itu benar-benar fit, benar-benar sehat, nggak ada penyakit apapun gitu. Nah, akhirnya aku itu medical ya kan. Nah, itu kayaknya masih di daerah di Jakarta Timur. Kebetulan PT aku tuh waktu itu di daerah Cakung gitu guys. Aku udah lupa ingat gitu sih tempat detailnya, cuman aku masih ingat di daerah Jakarta Timur gitu. Nah, kemudian aku pergi sama apa ya, bisa dibilang gurunya deh di situ ya, guru Singapurnya gitu, untuk pergi medical gitu kan. Nah, akhirnya aku pergi medical, terus nggak berapa lama lagi hasil aku keluar itu aku dinyatakan unfit. Tapi pihak PT ini nggak ngasih tahu aku tuh unfitnya karena apa. Jadi aku kayak nggak tahu aja gitu unfitnya, dan bodohnya aku juga nggak tanya aku bisa unfit karena aku nggak paham ya, masih umur segitu kayak aku masih blow on aja gitu loh, kayak bodoh amat deh gitu, bener-bener kayak on aja gitu, aku nggak mau nanya juga gitu kan. Akhirnya aku dibawa lagi tuh, selang berapa hari aku dibawa lagi ke tempat medikalan yang sama, tapi aku herannya aku nggak dibawa ke tempat yang awal gitu, aku dibawa ke ruangan yang beda gitu loh. Nah, ketika aku masuk ke ruangan ini, ada dua dokter yang periksa aku gitu. Mereka meriksa badan aku, tapi yang paling concern, yang paling aku ingat itu mereka lebih intens ke megang-megang, ke ngecekin perut aku gitu, perut bagian bawah gitu. Dan lagi-lagi dokter ini tuh nggak bilang aku kenapa-napa, cuman kalimat yang masih aku ingat sampai sekarang itu adalah, oh ini nggak apa-apa kok gitu, oh ini nggak apa-apa kok gitu. Dan again, bodohnya aku juga, aku nggak tanya ini kenapa dok, ini aku kayak diem aja gitu loh. Cuman ya apa ya, akhirnya aku pikir emang nggak apa-apa gitu kan, karena si dokternya bilang ini nggak apa-apa kok, ini nggak apa-apa, oke, fine gitu. Udah setelah selesai pemeriksaan, entah gimana aku dinyatakan fit gitu loh. Akhirnya aku mulai proses lah, apa ya, ngikutin proses berikutnya untuk kerja ke Singapura gitu. Nah, singkat cerita, aku udah proses, terus aku udah dapat majikan, aku udah dapat PAP, dan aku terbang waktu itu ke Singapura. Nah, di Singapura juga ini aku ngikutin prosedur medikal juga nih sebelum kita ditempatin di rumah majikan gitu kan. Nah, untuk memastikan kalau kita emang bener-bener gak ada penyakit gitu. Akhirnya aku medikal waktu itu di Singapura, dan lagi-lagi
aku medical itu hasilnya unfit. Dan ini pihak agensi juga tetap nggak kasih tahu aku kenapa aku unfit nih. Ini aku udah posisinya udah sampai Singapura nih guys gitu. Dan yang aku ingat dokter itu selalu intensnya megang perut aku di bagian bawah. Itu aku yang ingat. Cuman aku itu tadi aku nggak mikir gimana gitu loh. Aku nggak ini ada apa sih di perut aku gitu kan. Kayak kalau hamil nggak mungkin deh sih gitu kan. Mau hamil sama siapa gitu nggak sih. Tapi kenapa dari dokter di Indonesia sampai dokter Singapura nih kayak lebih fokusnya ke perut aku di bagian bawah gitu loh. Tapi ya udahlah gitu, apa namanya, aku nggak ngerti deh gitu kan, aku diem aja gitu. Nah sampai akhirnya setelah beberapa hari aku dinyatakan unfit, aku nggak dipulangin, aku masih tetap di Singapura, tapi aku dicariin tempat medikalan yang baru tanpa ada pemeriksaan dokter. Jadi aku dibawa lagi ke tempat medikalan yang berbeda, di mana tempat medikal ini cuma ngecek darah, urin, sama X-ray atau ronsen itu, dan nggak ada pemeriksaan dokter secara detail. Nah disitulah aku dinyatakan fit. Nah kemudian aku kerja tuh di rumah majikan ya, aku di daerah distrik Toa Payoh waktu itu, tinggal di apartemen, kalau nggak salah lantai 30 atau lantai 33 gitu. Nah aku kerja di Singapura itu cuman dapet 3 bulan mau ke 4 bulan. Jadi di situ aku nggak sanggup ya kan, karena bener kerjaannya tuh banyak banget waktu di Singapura tuh, wah parah banget sih sumpah. Aku semuanya tuh aku kerjain banget, dan orang Singapura honestly menurut aku gimana ya, lebih, aku nggak ngerti deh deskripsinya kayak gimana, lebih ribet banget sumpah. Dan mereka tuh nggak suka kalau aku istirahat duduk tuh, mereka nggak suka. Jadi aku tuh ngerjain bersih rumah iya, antar jemput anak sekolah iya, jaga orang tua iya, beres-beres, masak, mana rumahnya kan kecil gitu ya, namanya apartemen gitu. Terus mereka ini adalah tipikal orang yang suka banget makan-makan gitu. Jadi kayak every day itu kayak ada aja yang dimasak, dan jumlahnya tuh banyak karena emang keluarganya keluarga besar gitu loh gitu. Pokoknya ribet banget deh. Aku bener-bener nggak betah karena aku belum pernah punya pengalaman kerja kayak gitu sebelumnya gitu loh. Dan sampai akhirnya pas waktu itu aku bener-bener drop ya kan, pas setelah beres-beres itu aku udah masuk itu tadi 3 bulan mau ke 4 bulan gitu. Aku setelah beres-beres malam itu aku pingsan gitu loh di dapur, posisinya aku pingsan di dapur. Langsung dia majikan aku tuh pada panik ya kan, langsung aku dipanggilin ambulan gitu, dan aku dibawa ke rumah sakit di Singapura. Aku seingat aku nama rumah sakitnya Elizabeth atau apa deh gitu, aku lupa karena udah lama banget ya, tahun 2013. Itulah aku tahu aku itu punya penyakit kista setelah aku udah masuk rumah sakit besar. Dan yang bikin aku salut tuh ketika aku masuk rumah sakit itu tuh mereka nggak beda-bedain orang gitu loh. Mau kamu, nggak peduli kamu siapa, kamu miskin kaya, kamu profesinya apa, ya kamu selagi di rumah sakit ya mereka menanganinnya tuh secara cepat gitu loh. Kayak udah ini manusianya dulu yang diselamatin gitu loh. Karena pas aku kayak setengah sadar itu juga udah ada perawat yang ngambilin darah aku dan nanya-nanya aku sadar belum sepenuhnya tuh, aku udah disuruh pipis demi bisa cepet untuk cari tahu penyakit aku tuh apa gitu kan. Terus akhirnya aku sehari itu karena posisinya malam ya waktu itu, ya udah aku bener-bener pemeriksaan sampai selesai tuh besok paginya gitu, sampai CT scan segala macam gitu. Dan situlah bener-bener jelas dokternya ngasih tahu kalau ada benjolan di perut aku, yaitu tadi kista ovarium itu yang udah aku derita gitu loh. Dan katanya ukurannya juga udah besar, ini solusinya mau nggak mau harus dioperasi gitu. Dan di situ juga aku masih nggak ngeh kista itu apa, kok bisa sampai mau dioperasi, masih kayak on banget. Tidaknya aku ya pasrah aja mau kayak gimana kan. Artinya kalau misalkan aku udah dengar kata operasi, wah berarti penyakit ini bukan penyakit yang sederhana dong gitu kan. Tapi tetap aja aku masih belum ngeh kista itu apa gitu. Ngomongin soal gejala, ini aku mulai ngerasainnya tuh pas aku di Singapura. Jadi di mana di Singapura kalau misalnya aku udah mau tidur gitu, aku posisi tidurnya tuh biasanya kayak tengkurap, tapi nggak tengkurap banget gitu loh, kayak miring tapi ya gitulah pokoknya. Nah aku ngerasain di perut bagian bawah itu kayak ada detaknya gitu loh, kayak duk 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 gitu. Itu tapi aku ngerasainnya pas di Singapura, karena aku kepikirannya setelah itu tadi kan, proses yang udah aku lewatin, unfit
2 kali gitu. Bahkan di Singapura juga aku unfit gitu. Aku mikirnya ini ada apa ya sebenarnya di perut aku, kok orang nggak ada yang ngasih tahu aku, tapi aku ngerasain itu di perut aku gitu. Cuman aku kayak apa ya, kayak mikirnya udah aneh-aneh aja gitu, masa sih aku hamil gitu kan, nggak mungkin lah ya gitu loh, tiba-tiba ada bayi di dalam perut aku gitu kan, kocak banget sih, udah apa, imajinasinya udah kemana-mana. Terus sebelum ke Singapura juga aku nggak pernah ngalamin gejala-gejala yang aku baca gitu ya tentang kista, kayak nyeri kalau pipis, terus sakit pinggul atau nyeri pas saat BAB atau gimana gitu. Enggak sih, aku nggak ngalamin itu. Cuman setiap aku menstruasi aku selalu ngalamin yang namanya dismenor, kram perut yang teramat sangat deh gitu, yang menurut aku bener-bener sakit. Biasanya aku ngalamin tuh di hari ke-1 sampai di hari ketiga. Tapi even sampai sekarang pun aku masih ngalamin dismenor itu gitu loh. Makanya menurut aku bingung kan kadang, kayak sebelum aku operasi aku ngalamin dismenor, setelah operasi juga sama gitu. Jadi si kista ini gak ada gejala yang bener-bener bikin kita sadar bahwa di perut kita tuh ada sesuatu gitu. Ini menurut aku yang bahaya gitu. Karena nggak kerasa itu, aku nggak menyadari si kista ini udah besar banget di dalam perut aku gitu. Nah setelah diagnosa kista itu kita tahu semua, akhirnya keluarga aku di rumah dikabarin. Ya udah pada panik banget lah. Pokoknya gimana caranya nyuruh aku untuk cepat pulang biar diobatin sesegera mungkin gitu kan. Ya alhamdulillahnya sih dulu di cover sama kakak aku yang kerja di Taiwan gitu. Jadi dia yang bantu finansialnya sampai aku bisa operasi waktu itu. Ya alhamdulillah duitnya juga udah aku ganti gitu kan. Aku operasinya juga waktu itu di Cikarang, nggak di Lampung. Aku nggak tahu kenapa, padahal to be honest aku pengennya sih di Lampung gitu kan, tapi ya aku nurutin sama orang yang punya duit lah ya gitu loh. Dan di Cikarang juga aku masih orangnya belum, namanya aku bukan orang kaya ya, aku nggak megang gadget, aku masih gaptek gitu. Jadi aku memang bener-bener zero pengetahuan tentang penyakit yang aku idap gitu loh. Jadi antara ketika aku apa ya masuk rumah sakit Cikarang itu SPOG, ya komunikasinya sama wali aku gitu loh. Aku tetap masih nggak paham aja gitu penjelasannya, begini gitu, karena yang komunikasi bukan antara dokter dan aku, tapi dokter dan wali aku gitu kan. Dan akhirnya aku dioperasi ya kan, singkat ceritanya aku dioperasi. Operasi aku tuh memakan waktu 8 jam waktu itu. Dan yang bikin kagetnya itu adalah si bobot kistanya ini setelah dikeluarin guys. Aku juga waktu itu nggak habis pikir, semuanya bengong karena bobot kista yang aku alamin waktu itu udah berapa sih bobotnya, almost 5 kilo lah, kurang lebih kayak 47 atau 4,7 atau 4,8 kilo. Itu kista yang ada di dalam perut aku selama ini gitu. Aku kayak masih, ya Allah, untuk demi tahu kista, aku punya penyakit kista aja aku harus pergi ke Singapura dulu gitu loh. Kayak ada sedihnya, ada lucunya, pokoknya macem-macem gitulah perasaan aku. Aku bersyukur sih udah apa ya, udah diangkat kista aku, dan termasuknya jenis apa, kista itu bukan kista yang berbahaya gitu. Jadi ya aku bersyukur banget. Gimana rasanya dioperasi? Rasanya sakit lah pasti. Cuman sih aku waktu itu udah nggak kayak takut aja sih, apa ya, ya justru yang paling kayak mamiku gitu kan, nangis gitu. Tapi mamiku tuh nangisnya pas aku mau masuk ke ruang operasi gitu, kayak yang ya nangis aja gitu kan. Ya namanya udah, ya operasi gimana sih gitu kan, mungkin yang udah pernah ngalamin tau lah rasanya gimana. Cuman waktu itu aku dibius total sih, dibius total sampai 8 jaman gitu untuk ngangkat kista aku gitu. Sakitnya setelah operasi, setelah biusnya habis tuh, aduh ampun Gusti, sakitnya Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan jangan sampai ngalamin lagi. Amin. Nah jadi aku juga mau berpesan untuk perempuan-perempuan di luar sana yang nonton vlog aku, untuk kalian yang belum nikah terus kemudian sudah menstruasi, alangkah baiknya untuk melakukan check up rutin ya, ke SPOG atau ke bidan. Jadi SPOG bidan ini bukan hanya apa ya, bukan cuman kayak kita mau program hamil, memeriksa kehamilan atau melahirkan aja, tapi kita juga bisa
apa ya, mengecek kesehatan rahim kita juga untuk memastikan bahwa rahim kita tuh sehat, bahwa rahim kita itu apa ya, aman-aman aja gitu, nggak ada penyakit yang nempel di situ gitu. Itu penting banget gitu. Jadi jangan apa ya, jangan nunggu nikah dulu gitu. Nanti kalau misalnya udah nikah kita baru melakukan cek kesehatan rahim, terus mau punya anak nggak tahu ya pas dicek ada something, kan jadi kendala juga gitu. Jadi alangkah baiknya sih kalau menurut aku sebelum nikah kita udah harus apa ya, aware sama itu gitu loh, karena kan memang itu sangat amat penting sih kalau menurut aku. Apalagi si kista ini kan gak ada gejala yang bener-bener menandakan bahwa di perut itu ada sesuatu gitu loh. Kayak kalau cuma sakit perut ya semua orang ngalamin, mau cewek mau cowok sakit perut itu kayak udah normal-normal aja gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu kalau misalkan oh sakit perut ini ada sesuatu di perut kita, kalau misalnya kita nggak check up ke apa ya, ke SPOG atau ke bidan atau ke dokter gitu kan, mana kita tahu gitu kan. Jadi jangan sampai kita apa ya, abai sama kesehatan tubuh bagian dalam, karena memang apa ya, kita kan nggak bisa lihat gitu loh. Jadi jangan hanya merawat bagian luarnya aja nih yang kita jaga, yang kita vermak habis-habisan, tapi di dalamnya kita nggak peduli gitu kan. Ini bahaya banget gitu. Apalagi perempuan ini kan rentan banget kena yang namanya kista, kanker ovarium. Jadi sebelum hal-hal buruk itu terjadi, alangkah baiknya kita melakukan cek secara rutin gitu ya, walaupun itu 2 bulan sekali, 6 bulan sekali, nggak masalah. Yang penting harus wajib untuk melakukan check up gitu. Dan buat teman-teman juga nih yang lagi mau proses ya, lagi punya rencana mau kerja di luar negeri, kalau kalian medical, jangan lupa tanyain kesehatan kalian kalau misalkan kalian dinyatakan unfit. Ya usahakan pihak PT kalian itu ngasih tahu ke kalian gitu loh. Misalkan kalau kalian unfit tuh unfitnya kenapa, biar kalian juga bisa berobat gitu loh, nggak hanya diem-diem hanya demi nyari cuan aja ya gitu kan. Artinya kan di sini kayak aku korban gitu nggak sih, demi nggak mau rugi banget PT-nya kan untuk nggak berangkatin aku. Dan apa ya, kayak aku ngerasanya kayak jahat banget sih menurut aku. Jadi kalian harus bener-bener lebih tegas gitu teman-teman. Biasanya kan nih kalau yang non nih misalnya belum pernah ada pengalaman kerja keluar gitu, ya kayak aku dulu kan, gak mau tanya apa, malu gimana gitu kan. Tapi mulai sekarang ya please lah, kalian harus lebih cerdas lagi gitu loh. Kalau misalkan ada something sama kesehatan kalian, kalian harus tanya ke pihak PT-nya, saya kenapa gitu, biar kalian kalau misalkan ada penyakit apa ya kalian pulang dulu gitu, berobat jalan dulu gitu loh. Jadi jangan sampai diem-diem tetap aja diproses tanpa ngasih tahu penyakitnya gimana. Ini bahaya banget guys. Jadi jangan sampai ada yang ngalamin kayak aku ya. Ya itu aja cerita yang bisa aku kasih ke kalian. Semoga kalian bisa ambil yang baik-baik, ambil manfaatnya. Dan mudah-mudahan kisah aku bisa apa ya, bisa jadi contoh untuk kalian supaya kalian bisa lebih take care sama kesehatan kalian gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton cerita aku sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan. Dan sampai ketemu di vlog aku selanjutnya. Terus buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe ya guys, karena bakal banyak cerita yang bakal aku kasih ke kalian semuanya. So, see you on my next video. Thank you so much. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.